Ya, kami ajak Anda langsung pemirsa menuju ke Istana Negara untuk melihat konferensi pers mengenai penanganan dampak corona yang disampaikan oleh Ketua Kadin, Rosan Losani. Menyampaikan beberapa hal bagaimana kebijakan ini mesti dilakukan secara komprehensif dan mempunyai message yang jelas dan mempunyai dampak langsung terhadap dunia usaha. Mungkin intinya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin kembalikan lagi ke Pak Yuri. Terima kasih. Mungkin langsung aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan. Dari media mana, Mas? Saya Michael dari Reuters. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk sektor industri manufaktur ini kalau seandainya bahan baku yang tidak tersedia dalam 2-3 bulan ke depan, apakah ada opsi untuk menarik dari negara lain? Terus yang kedua, selain masalah corona kan kita tahu pasar keuangan juga tidak bagus dan banyak perusahaan yang mengambil utang dalam dolar. Apakah sudah ada data perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak negatif dari sisi keuangannya? Terima kasih. Oke, mungkin satu-satu dulu ya. Kalau dari ya kita tahu, kita sih pengusaha selalu cari alternatif ya. Tapi memang terus terang untuk mencari alternatif ke negara lain itu tidak gampang dan juga tidak murah. Karena mereka juga banyak shortage juga. Kita coba bicara dengan negara India atau negara tetangga kita, karena mereka kebutuhan barang modalnya juga banyak mengambil dari China. Itu tidak mudah. Tetapi kita tadi melihat dan juga sudah mendapatkan masukan termasuk dari atasi perdagangannya China bertemu dengan saya bahwa ini sekarang sudah mulai bergerak dan mereka mengusulkan supaya ini bidang-bidang yang industri strategis ini bisa berjalan kembali gitu. Dan kalau di China sendiri mereka menyampaikan sudah yang terinfeksi boleh bilang sudah flat atau sudah jauh lebih baik. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan sebetulnya kalau kita lihat ini kalau perusahaannya kan udah ambil dananya nih, misalnya mengeluarkan obligasi, bond, yang terefek adalah pemegang para obligasi itu. Misalnya contohnya yieldnya jadi lebih naik. Tapi kalau secara perusahaan sih memang yang non turisme pariwisata ini masih relatif oke, gitu ya. Karena kalau kita lihat siklusnya di China ini, siklusnya untuk coronavirus ini tadi 12 minggu ini peaknya. Jadi kalau tadi saya bicara dengan teman-teman asosiasi, secara cash flow sih masih oke, tetapi memang teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, mereka sampaikan saya di Bali occupancy rate tinggal 30%, dan ini kan dampaknya ke restorannya, berdampak ke sewa kendaraannya, ke tempat-tempat yang menyediakan atraksi pariwisata, iya itu terdampak. Jadi memang di tengah dinamika perekonomian ini kita tentunya harus bisa mengadaptasi dengan suatu kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang sifatnya memberi relaksasi pada saat perlambatan perekonomian ini. Ada lagi? Oh, ya. Selamat siang Pak, Chandra, CNBC Indonesia. Ada 2 pertanyaan aja Pak. Yang pertama, tadi Bapak menyebutkan ada 2 usulan ya Pak ya ke Menteri Keuangan, PPh 21 dan PPh 25. Tapi sebenarnya ada lagi nggak sih Pak usulan insentif pajak yang diusulkan ke pemerintah dan sampai sekarang mungkin belum dipertimbangkan karena Bu Sri Mulyani kemarin cuma menyebut hanya 2 itu saja gitu dan ada beberapa yang lain. Yang kedua, boleh digambarkan sih Pak, digambarkan secara komprehensif Pak ya. Seperti apa sekarang kondisi perusahaan? Bapak bilang corona bisa berdampak ke Indonesia, pertumbuhan ekonomi bisa berkurang, impor ke 26%, ekspor ke 16%. Bagaimana gambaran perusahaan sekarang? Apakah memang dalam kondisi yang dalam tanda kutip lampu merah atau bagaimana Pak? Makasih. Ya oke, memang tadi ada selain itu memang tadi saya sampaikan usulan mengenai penguatan UMKM. Tadi kan saya sudah sempat sampaikan yang dimana
disediakan usul kita suatu dana yang diberikan kepada perbankan yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM, tetapi pembayarannya 6 bulan sesudah penarikan. Kan biasanya pembayaran tuh langsung di bulan berikutnya. Itu salah satu contohnya juga yang kita mintakan. Tetapi kalau dilihat bahwa perusahaan ini kita mesti lihat secara pilah terpilah. Kalau kita lihat impor kita dari China itu paling besar apa sih? Elektronik, kemudian handphone, kemudian TV, bahan dasar TV gitu. Nah, itu memang yang terdampak. Saya tahu ada di satu perusahaan TV yang tadinya produksinya 5.000 unit per hari sekarang menjadi 2.500 unit per hari. Iya, itu ada. Tetapi memang ini kan terjadi shock dalam supply, demand dan produktivitas dan produksi. Jadi ya memang demandnya juga agak menurun. Jadi buat mereka ya produksi pada saat produksi levelnya seperti ini sesuai dengan demand yang ada. Tetapi kalau kita lihat secara overall perusahaan masih oke, masih bagus, dan tapi mereka mulai mengantisipasi aja. Istilah mereka juga ya cash is king gitu ya. Jadi mereka mau memastikan bahwa di tengah perlambatan ini perusahaan tetap jalan, tidak ada PHK, dan kelihatannya sih so far masih inputan yang kami terima dari teman-teman semua asosiasi masih berjalan dengan baik. Ya, silakan. Untuk dampak shortage ekspor impor Cina Indonesia kita udah paham Pak, udah clear lah. Tapi dalam 4 hari terakhir kan ada lonjakan kasus di dalam negeri sendiri. Kasus ini Pak, itu ada lonjakan dari 4 kasus menjadi 27 kasus gitu dalam 4 hari terakhir. Nah menurut Pak Rosan, kira-kira ke depan akan ada pengaruhnya nggak Pak? Di luar yang ya ekspor impor shortage tadi, tapi dari kasus lonjakan kasus dalam negeri itu kira-kira untuk perekonomian dalam negeri ada pengaruhnya nggak Pak? Makasih. Oke, terima kasih. Kalau tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden, pemerintah antisipasinya sebetulnya sudah sangat baik, sangat lengkap. Termasuk untuk penyediaan kalau sampai kapal yang diisolasi pun untuk dibawa itu juga sudah ada. Jadi persiapan sudah dilakukan dengan baik, dengan matang, dan ya tentunya pemerintah kan juga menjalankan ini secara terbuka juga. Jadi kalau memang ada yang terkena harus segera diantisipasi, dan kalau jumlahnya menambah ya memang menambah, tapi yang penting bagaimana adalah kita mengantisipasi ini, kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan dan ujungnya mereka bisa sembuh lagi. Karena kesembuhan dari virus corona ini Pak Dokter, correct me if I'm wrong, kurang lebih 97% tadi disampaikan, 97%. Jadi kita nggak usah panik gitu dengan coronavirus ini. Kita yang penting kita melakukan banyak cuci tangan dan transparansi, terbuka, antisipatif tindakan-tindakannya, baik dari segi kesehatannya, segi perekonomiannya, planningnya seperti apa, kemudian insentif pemerintah juga jelas, bold, besar, sesuai dengan size ekonomi kita. Jadi semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi message itu juga disampaikan Bapak Presiden, kita boleh berhati-hati tetapi jangan sampai panik. Itu pesannya Bapak Presiden. Yang saya tanyakan apa dengan adanya lonjakan kasus, dan semoga nggak nambah lagi, tapi kalaupun nanti ada tambahan lagi, itu pengaruhnya apa di perekonomian dalam negeri? Kalau ada lonjakan kasus seperti sekarang ini gitu. Ya, kalau kita kan melihatnya bagaimana ini dampaknya ke perdagangan, investasi, ya kan, dan bagaimana view dari pandangan dari orang luar mengenai bagaimana kita menghandle ini. Karena kepercayaan itu paling penting ya. Dan kalau dilihat, dan mereka pun sebenarnya semua negara banyak melihat bahwa di setiap negara juga pasti ada pertumbuhan gitu. Dan di Indonesia ya memang ini baru, kalau boleh saya sampaikan, di early stage kan, baru mulai nih. Jadi kalau ada pertumbuhan adalah suatu hal yang sangat wajar gitu. Tapi yang tadi saya sampaikan, kita udah antisipatif nih semuanya. Ya tadi saya sampaikan dari segala bidang, dari segi kesehatannya, dari segi ekonominya, dari segi
segala macamnya lah gitu. Jadi menurut saya sih itu adalah suatu hal yang memang natural berjalannya, tapi yang paling penting antisipatifnya yang kita lakukan sehingga kita mempunyai keyakinan bahwa ya ini akan bisa pada saatnya akan bisa tertanggulangi dengan baik dan cepat gitu. Yang ini tuh. Aduh, jadi banyak. Dinamis. Siang Pak, saya Davi dari Bisnis Indonesia Pak. Pak, masalah bahan baku tadi kan Bapak bilang kira-kira akan shortage di 2-3 bulan ke depan di beberapa sektor farmasi, elektronik dan tekstil. Nah itu kalau Cina Wuhan sudah membaik, tapi kan juga permintaan dari negara lain yang masih kita bareng-bareng menanti gitu loh Pak. Pasti kan permintaannya juga melonjak dan nggak mungkin langsung bisa masuk ke Indonesia semua. Nah, itu antisipasi realnya seperti apa sih Pak untuk ngakalin utilisasi untuk menjaga ini mungkin bisa sampai 5 bulan ke depan gitu, untuk antisipasi bahan baku tersebut. Nah, apakah sampai ke pemutusan hubungan kerja? Karena tadi utilisasi produknya dari 5.000 ke 2.500 itu kan kekatnya cukup banyak sekali Pak. Nah, terus yang kedua masalah investasi tadi Pak, ini mau memastikan sedikit, tadi 500 perusahaan Jerman itu total 500-nya atau 520 atau seperempat dari 500 tadi Pak yang punya potensi masuk Asia. Nah terus mungkin bisa digambarkan lebih jauh potensi investasi ini seperti apa sih Pak, dan kesempatan kita mungkin bisa dapat berapa gitu dari situ Pak. Terima kasih. Oke. Itu dari kurang lebih itu 527 perusahaan Jerman yang ingin masuk ke China, yang baru akan masuk, yang seperempat sudah memastikan akan akan pindah investmentnya di China itu mereka tunda, mereka batalkan, mereka akan pindah ke negara Asia, gitu. Karena dari coronavirus ini baru Jerman dan masih banyak negara-negara lain yang tadinya begitu banyak konsentrasinya ke China. Ini mereka sudah melihat dari coronavirus ini mereka harus mempunyai beberapa production line di negara-negara yang dianggap sangat-sangat visible, terutama negara-negara di Asia. Nah, tadi mengenai investasi Mas ya, investasi sebetulnya kita ini selalu menjadi pilihan utama.